dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Baiklah, apakah dari kalian yang masih ingat tentang cara bermain bola zigzag dengan bola kecil atau bola besar? Baiklah, kita berlatih kembali. Apakah kalian masih ingat cara bermain bola zigzag menggunakan bola kecil? Hari ini kita dan teman-teman akan mempraktikkan kembali permainan bola zigzag. Semakin sering berlatih tentunya akan membuat kita semakin terampil. Sebelum bermain, kita mendiskusikan kembali secara berpasangan bagaimana cara memainkan permainan bola tersebut. Kita akan mendiskusikan strateginya yang akan kita terapkan dalam melakukan permainan. Baiklah, dalam permainan kali ini kita akan membuat dua kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Setiap kelompok berbaris menghadap ke depan dan berhitung 1 sampai 8. Kelompok A dan kelompok B saling berhadapan. Perhatikan siapa anggota kelompok di depanmu yang memiliki anggota 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka mereka adalah tim kalian. Anggota nomor 1 melemparkan bola ke anggota di hadapannya yang memiliki nomor 2. Nomor 2 harus menangkapnya dan melemparkannya ke anggota nomor 3. Kelompok yang menyelesaikan lempar tangkap tanpa menjatuhkan bola adalah pemenangnya. Baiklah, masih ingatkah kalian bagaimana membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara? Sebelum kita belajar bagaimana membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara, kita juga telah menyortir pertanyaan tersebut. Kita akan mendiskusikan kembali secara berkelompok ciri-ciri pertanyaan yang baik untuk wawancara dan tuliskan nama-nama kelompoknya. Ciri-ciri pertanyaan yang baik adalah: yang pertama, sesuai topik; yang kedua, jawabannya bukan iya dan tidak; yang ketiga, antara pertanyaan berkesinambungan; yang keempat, menggali lebih banyak informasi; yang kelima, bahasa yang benar; yang keenam, pertanyaan fokus atau tepat sasaran; yang ketujuh, pertanyaannya diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Agar hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting berikut. Baik sebelum melakukan wawancara, kita melakukan wawancara, maupun setelah melakukan wawancara. Sebelum melakukan wawancara, yang harus kita perhatikan yang pertama, membuat janji dan meminta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Yang
kedua, tunjuk kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu. Ketiga, berpakaian dengan sopan. Yang kelima, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Yang keenam, pertanyaan yang baik mengandung unsur adik sumber. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 7. Berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Ketika sedang melakukan wawancara, yang pertama, memperkenalkan diri sebelum melakukan wawancara. Yang kedua, sampaikan tujuan wawancara. Yang ketiga, mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Yang keempat, cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Yang kelima, jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Yang keenam, sebutkan nama narasumber secara lengkap. Yang ketujuh, bawa buku catatan, alat tulis, atau perekam saat melakukan wawancara. Dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama. Yang kesembilan, menghindari menyela agar keterangan tidak terputus. 10. Hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. 11. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit. 12. Hormati petunjuk narasumber. 13. Hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. 14. Mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Setelah melakukan wawancara, yang pertama mohon diri. Yang kedua, ucapkan terima kasih. Yang ketiga, sampaikan permohonan maaf jika sebelum mewawancara ada hal yang kurang berkenan. Bagaimana dengan tanaman yang kamu tanam sebelumnya? Apakah dapat tumbuh dengan baik? Mengapa? Nah, sebelum kita telah menanam tumbuhan dan merawatnya sesuai dengan jadwal yang telah kamu buat, sekarang kita akan melakukan refleksi tentang pertumbuhan dan perawatan terhadap tanaman tersebut dengan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah tanamanmu yang kamu tanam dapat tumbuh dengan baik? Mengapa? Jelaskan, tanamanku tumbuh dengan baik karena aku rawat. Yang kedua, apakah sudah kamu lakukan dengan baik selama merawat tanaman tersebut? Jelaskan. Setiap pagi dan sore, tanaman disiram dengan air. Selain itu, tanaman juga diberi pupuk kandang. 3. Apakah yang belum kamu lakukan dengan baik? Jelaskan. Tanaman pada saat hujan tidak dimasukkan ke dalam rumah sehingga air hujan terlalu banyak yang membuat tanaman kurang sehat. 4. Apakah yang kamu pelajari terkait hak dan kewajiban dalam kegiatan menanam tersebut? Sebagaimana manusia, kita berkewajiban merawat tanaman yang kita tanam
akibatnya kalau kita melalaikan kewajiban dalam merawat tanaman yang kita tanam. Apabila kita melalaikan kewajiban kita, maka tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik, bahkan bisa mati. Nah, presentasikan hasil jawaban kalian ke depan kelas. Baiklah, jika ada yang sudah selesai, dikumpulkan. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa